kita misalnya satu rombongan, misalnya dalam satu perjalanan, satu kapal, misalnya satu bis. Nah, ternyata ada si A misalnya. Si A ini misalnya kita lihat dia atau kita dengar dia buang angin. Misalnya buang angin. Kemudian kita bareng-bareng dengan si A ini, tiba-tiba dia langsung angkat takbir. Nah, kalau kita mengikuti dia, si A ini, sedangkan kita mengetahui bahwa dia buang angin yang menyebabkan batal wudhu, maka kita tidak sah mengikut si A tersebut, karena kita mengetahui bahwa si A ini batal, tidak sah sholatnya. Karena kita mengetahui. Atau misalnya kita satu rombongan, satu pesawat. Nah, si A ini misalnya ternyata bukan seorang muslim. Misalnya dia ngomong, atau misal kita lihat KTP-nya misalnya, oh ini ternyata dia agamanya bukan Islam misalnya. Ngobrol-ngobrol, setahu kita dia ini bukan seorang muslim. Tiba-tiba dia sholat, maka kita tidak sah mengikut dia sholat berjamaah, karena kita mengetahui bahwa dia bukan seorang muslim. Tapi kalau kita tidak mengetahui sama sekali, oh ini secara zahirnya dia ini sah, ini kayaknya muslim, dan dia kayaknya nggak ada tanda-tanda batal sholat wudhunya. Atau misalnya dia sekalipun misalnya nggak ada wudhu sebelumnya, tapi setahu kita dia nggak ada hal-hal yang membatalkan wudhunya seandainya dia sedang dalam keadaan punya wudhu. Kemudian dia sholat, nah, zahirnya ini sah aja sholatnya, ya udah kita ngikut sampai selesai. Kemudian pulang masing-masing sampai di rumah, maka sah sholat kita berjamaah tadi. Sekalipun ternyata yang kita ikut ini sebenarnya sholatnya tidak sah, batal. Tapi selama kita tidak mengetahui, maka sholat berjamaah kita tadi dihukumkan sah. Nah, contoh yang kemarin kita berikan misalnya sholat Jumat misalnya, atau sholat jamaah lainnya, si imam sholat Jumat selesai mengerjakan sholat Jumat, pulang ke rumah, atau begitu selesai salam baca wirid, kemudian baca doa, selesai baca doa baru pengumuman makmum, tadi anak batal. Kata imam, tadi anak batal buang angin katanya. Maka yang mengetahui di belakang tadi batal semuanya sholat. Tapi kalau misalnya ada yang sebelum pengumuman pulang ke rumah dan dia tidak mengetahui kabar bahwa si imam tadi batal. Selama dia tidak mengetahui, maka hukum sholatnya sah. Jadi yang mendengar tadi batal semua. Jadi yang sudah pulang tadi, selama dia tidak mengetahui, hukum sholat Jumatnya sahih, sah. Karena dia tidak mengetahui. Makanya kata-katanya di sini tidak mengetahui batalnya si imam. Nah, itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian masuk kepada syarat yang kedua daripada berjamaah. Alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Syarat kedua daripada syarat sah salat berjamaah adalah si makmum tidak berkeyakinan bahwa salat si imam perlu diqadha, perlu diulang. Contohnya seperti seorang yang berhadas dan tidak ditemui air ataupun debu, baik dia untuk berwudu ataupun bertayamum. Walaupun si makmum keadaannya sama dengan imam, maka tidak sah mereka saling berjamaah, saling berikut-ikutan. Contoh misalnya
Gampangnya aja, seorang yang sedang sakit. Nah, dia mempunyai penyakit yang tidak boleh tersentuh air. Kemudian dia tidak menemukan debu, tidak menemukan tanah yang berdebu. Cari-cari sudah nggak dapat si orang sakit ini. Nah, misalnya seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang habib misalnya. Kemudian di sampingnya juga ada orang sakit nih misalnya, atau orang sehat lah. Kemudian dia mau sholat, wudhu nggak boleh, nggak bisa, karena tidak boleh tersentuh air misalnya. Kemudian dia cari-cari nggak ketemu tanah yang berdebu. Nah kemudian ya udah, ini seorang yang mengalami hal ini, dia dinamakan sholat dalam keadaan tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Faqidut tahurain katanya dalam istilah fikih. Dia tanpa berwudhu dan tanpa tayamum. Atau bisa juga dinamakan dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Nah, seseorang yang mengalami hal seperti ini, dia sah untuk sholat dia sendiri. Tapi apabila dia sudah menemukan air, atau dia sudah bisa berwudu, atau sudah bisa tayamum, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya sekali lagi. Tapi tidak wajib segera, karena dia mengalami hal yang tidak memungkinkan dia untuk berwudu dan tidak bertayamum. Misalnya nih hari ini misalnya dia nggak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum. Kemudian besok pagi jam 7 dia ketemu misalnya tanah yang berdebu, atau dia sudah bisa wudu. Nah itu dia wajib mengulangi sholatnya sekali lagi, tapi tanpa nggak wajib segera. Artinya begitu dia sudah bisa wudu, sudah bisa tayamum, nggak harus buru-buru. Nah, karena dia sudah mengerjakan sholat dihormatil waktu. Ya udah, nunggu dia agak enakan misalnya, antarlah tunggu zuhur aja, nggak masalah. Ntar habis zuhur sekalian dia mengulang sholatnya yang sudah dia kerjakan tanpa dalam keadaan berwudu dan tayamum. Nah, orang yang mengalami hal seperti ini tidak sah untuk diikuti, untuk dijadikan imam. Misalnya seorang ustadz tadi, seorang kiai, dia sholat dalam keadaan tanpa wudu dan tanpa tayamum. Kita ngikuti belakangnya, maka hukumnya tidak sah. Dia sah sholatnya, kita nggak sah untuk berikut sama seorang tersebut. Sekalipun kita dalam keadaan yang sama, sama-sama nggak tayamum, sama-sama nggak wudu, sama-sama nggak tayamum. Contoh yang kedua, itu dalam keadaan misalnya sakit. Nah, misalnya dalam mazhab Syafi'i, seperti orang yang sholat di atas pesawat. Sholat dalam dihormatil waktu. Ya udah, sholat berjamaah nih di atas pesawat, berjamaah, dan kebetulan misalnya nggak wudu, nggak tayamum, dan sekalipun misalnya bisa menghadap kiblat, tapi sulit biasanya kalau pesawat untuk menghadap kiblat kan. Pesawat pasti dia menghadap ke tujuannya. Kemudian dia sholat. Nah ini nggak bisa berikut-ikutan kalau dalam keadaan tanpa wudu dan tayamum, karena dia dalam keadaan tanpa wudu dan tayamum. Sekalipun makmum dalam keadaan yang sama dengan si imam.
Dalam contoh yang lainnya juga disebutkan di dalam syarah lainnya, ini kan syarah Nailur Rojak. Syarah daripada Safinatun Najah ini ada beberapa macam. Nah, ini Safinatun Najah disyarahkan oleh Sayyid atau Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dengan nama kitab Nailur Rojak. Di salah satu kitab Kasyifatus Saja, syarah dari Safinatun Najah juga, yang dikarang oleh Syekh atau Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Di antaranya juga beliau menyebutkan dalam contoh seorang yang haidnya mutahayyirah, artinya dia ini haidnya nggak jelas, haidnya nggak beraturan. Jadi misal nih seorang perempuan, dia ini sudah tidak mengetahui lagi kapan haidnya dan durasi haidnya sebelumnya, dan dia tidak bisa membedakan darah ini apa darahnya haid atau bukan darah haid. Sudah nggak bisa membedakan dia kapan. Misalnya kan kalau seorang perempuan kan misalnya biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, atau itu mulai waktunya nih, misalnya antara tanggal 1 sampai tanggal 7, dan durasinya misalnya 5 hari atau 7 hari. Nah, ini seorang perempuan yang mengalami haid yang mutahayyirah, yang membingungkan. Ini dia tidak bisa membedakan lagi waktunya, nggak tahu lagi. Udah lupa katanya, udah bulan-bulan sebelumnya itu udah lupa, durasinya udah lupa, nggak tahu dia, dan tidak bisa membedakan darahnya ini sama semuanya, darahnya yang keluar itu darahnya sama semua, jadi nggak bisa membedakan. Nah, biasanya kan bisa dibedakan, wah ini kalau misalnya kehitam-hitaman atau merah ini haid, kalau sudah warna kuning atau keruh kecoklat-coklatan, nah itu sudah nggak haid lagi. Ini nggak bisa, dia sudah nggak bisa membedakan. Nah, ini dia dihukumkan tetap wajib sholat, karena dia sudah tidak bisa membedakan antara haid atau enggak haid. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetapi nggak boleh berhubungan suami istri. Nah, ini salah sendiri si perempuan ini, kesalahan dia, karena dia lalai dalam mengetahui haidnya. Nah, ini dia misalnya sholat dalam keadaan seperti itu, dia kan tetap wajib sholat. Nah, kemudian dia sholat, si perempuan ini dia nggak tahu dia ini sholat dalam keadaan haid atau enggak. Kemudian anaknya yang perempuan misalnya ngikut sama dia, nah nggak sah berikut-ikutan, karena si imam ini sholatnya apabila dia sudah sembuh, sudah tahu, oh ini sudah misalnya sudah berapa hari atau beberapa bulan, baru dia tahu, wah ternyata haidku tuh seperti ini katanya. Haidku tuh seharusnya tanggal 1 sampai tanggal 7, dan durasinya antara 5 hari atau 7 hari. Kemudian warnanya kalau misalnya hitam, merah, nah sudah ketahuan, oh ini hitam, ini merah, ini kuning. Dia sudah bisa membedakan warna darahnya, sehingga dia bisa menentukan, oh ini darah haid, ini bukan. Begitu dia tahu, maka dia wajib mengulang sholatnya lagi. Atau, nah itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini misal kita nih misalnya di Tarakan nih. Tarakan ini kan termasuk daerah yang tidak sulit air. Tiba-tiba misalnya ada seseorang, misalnya anggaplah tinggal di Selumit lah misalnya. Misalnya dia tiba-tiba di waktu zuhur misalnya, dia mau wudu, nggak ada air, tiba-tiba nggak dapat di air.
keliling-keliling sampai apa namanya hat hat gaus, sampai hat gaus sekitar 600 meter 700 meter dia jalan keliling nih, nggak nemukan air. Udah keliling kota Tarakan, nggak nemukan air misalnya, nggak nemukan air, nggak bisa wudhu sudah dia. Dan waktu sudah mepet nih, kurang 5 menit lagi habis waktu zuhur misalnya. Wah, udah tayamum karena nggak menemukan air. Tayamum, sholat, selesai. Nah, ini ketika dia sholat seperti ini, nah ada orang yang sama dengan dia. Jadi ada 2 orang ini, wah sama-sama nih, aku juga nggak ketemu air katanya. Ya udah kita berimaman, nggak sah. Atau yang mau jadi makmum ini dia punya wudhu. Ana tadi mulai subuh tadi sampai sekarang masih punya wudhu katanya. Ana mau wudhu lagi nggak ada air. Nah, ini si fulan ini dia batal misalnya. Kemudian dia mau sholat zuhur nggak ada wudhu, cari air nggak ketemu. Kemudian dia tayamum mau sholat. Nah, si fulan yang punya wudhu ini nggak sah menjadi makmum daripada seorang yang tayamum karena tidak ada air, tetapi di tempat yang biasanya ada air. Itu contoh yang ketiga. Ketika dia misalnya sudah masuk waktu asar, tiba-tiba jam 5 misalnya hujan deras. Udah dapat air, wudhu lagi, sholat lagi sekali. Tapi nggak harus segera, ya udah ntar aja lah, nunggu maghrib aja katanya sekalian. Dia ngulang sholat zuhurnya tadi, nggak masalah karena dia sudah secara hukum sah sholatnya, tapi selama tidak ditemukan penghalangnya tadi. Nah, misalnya airnya begitu sudah ada, otomatis dia wajib mengulang sekali lagi sholatnya. Tapi seandainya seseorang yang mengalami hal seperti itu, misal yang pertama tadi orang sakit tadi, atau orang yang sholat di atas pesawat misalnya, tiba-tiba dia meninggal tanpa sempat mengulang sholatnya sekali lagi, atau si orang haid tadi, atau orang yang tayamum dalam keadaan nggak ada air, tetapi di tempat yang biasanya ada air, meninggal dia tiba-tiba. Nah, ini hukum sholatnya sudah dianggap sah, karena dia sudah menjalankan sholatnya. Beda misalnya orangnya, nggak ada air, nggak usah lah sholat dulu, meninggalkan sholat sama sekali. Nah, ini dihukumkan dia berdosa. Dalam hukum sudah disebutkan dalam hukum Islam, kalau dia nggak sholat karena dia malas tadi, itu diwajibkan taubat atau dihukumkan bunuh dalam syariat Islam. Nah, dan seandainya dia sudah meninggal nggak sholat karena malas misalnya, atau karena nggak tahu, nah ini wajib dibayar oleh ahli warisnya. Nanti disolatkan sama ahli warisnya. Jadi ahli waris nggak mewarisi hartanya aja. Jadi sholatnya berapa nih, sholat si yang meninggal ini, sholat si mayit, berapa kali sholatnya yang nggak dikerjakannya, ini dikerjakan oleh ahli waris sholatnya. Atau kalau dalam mazhab Hanafi itu dibayar dengan dengan harta. Dihitung satu sholat 1 mud, dihitung. Nah, 1 mud itu sekitar 3 kilo lah, 3 kilo. Jadi 1 sholat 3 kilo misalnya. Dihitung berapa kali sholatnya yang ditinggalkannya, dibayar dengan harta, itu dengan beras misalnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dikerjakan oleh ahli warisnya.
Nah, itu syarat yang kedua daripada berjamaah. Nah, adapun misalnya seorang imam atau seorang yang sedang sholat mau kita jadikan imam. Dalam contoh misalnya seorang anak yang belum balik. Seorang anak yang belum balik jadi imam nih misalnya. Umur 7 tahun, 8 tahun, belum balik. Belum balik. Kita jadikan imam. Sah sholat kita. Selama dia punya wudhu dan lain sebagainya, sah kita jadikan imam. Atau seorang budak, sah untuk kita jadikan imam. Atau yang tayamum, tapi karena dia memang di daerah yang sulit air, tayamum. Misalnya di gurun pasir, misalnya di gurun pasir, dua orang ini, oh yaudah tayamum dua-duanya, sah mereka berikut-ikutan. Karena tayamum di tempat yang sulit air, jadi sah mereka berikut-ikutan. Nah, kemudian masuk kepada syarat yang ketiga daripada syarat berjamaah. Mungkin sampai di situ ada yang ditanyakan mungkin. Ada ditanyakan? Jadi fikih ini intinya paham. Fikih ini intinya paham. Jadi nggak beda kalau kita majelis taklim, fikih sama tasawuf itu beda. Kalau tasawuf udah cukup denger aja, atau misalnya sirah cukup denger. Tapi kalau fikih ini harus dipaham. Harus dipaham. Kalau nggak paham tanyakan. Jangan nanti kalau nggak paham ya udah seadanya aja. Atau jangan-jangan karena ngantuk nanti salah paham gara-gara ngantuk. Jadi kalau fikih ini harus dipaham. Kalau nggak paham tanyakan. Jadi jangan malu bertanya. Yang bertanya ini kadang-kadang yang lain nih dengar ada yang bertanya, oh ngapain sih nanya? Sebenarnya yang bertanya ini banyak pahalanya dia. Dia bisa membantu orang yang bertanya tadi. Bisa membantu. Bisa bermanfaat dengan orang-orang lain, buat dirinya sendiri dan orang-orang lain. Jadi kalau ada yang kurang paham, ditanyakan, baik secara langsung atau mungkin dengan tertulis misalnya, atau minggu depan misalnya ditulis, tanyakan. Sudah, kita masuk ke syarat yang ketiga. Seorang imam atau seseorang yang kita jadikan imam itu tidak boleh keadaannya adalah seorang makmum. Syarat ketiga dari syarat sah sholat berjamaah adalah imam tidak sedang menjadi makmum ketika diikuti. Misal nih kita ke masjid. Kemudian ada imam masjid tadi sedang sholat, misalnya sholat maghrib. Kemudian ada 2 shaf misalnya. Ada 2 shaf. Kemudian misalnya kita ini yang datang belakangan, seorang masbuk misalnya, dia ngikuti seseorang di antara makmum tadi. Dalam hatinya dia niat menjadikan imam si fulan ini. Oh, dilihatnya nih ada Habib nih, atau ada Ustadz, ada Kiai nih misalnya.
di belakang nih, udah anak jadikan imam beliau aja katanya. Lihat imamnya, wah imamnya nggak kenal anak, ini aja yang anak jadikan imam karena anak kenal katanya. Allahu Akbar, misalnya dia niat menjadikan imam beliau ini, maka hukumnya tidak sah dia berjamaah dengan seseorang yang sedang makmum tadi. Karena mustahil ia menjadi seorang yang mengikuti dan diikuti pada waktu yang sama. Karena mustahil seorang makmum menjadi ikutan sedangkan dia sedang dalam keadaan mengikuti. Nah, adapun apabila sholat berjamaah telah selesai dan berdiri makmum masbuk, maka diperbolehkan mengikutinya. Nah, misal sholat maghrib misalnya ada yang masbuk kurang 1 rakaat misalnya, selesai salam naik lagi dia, naik misalnya, kemudian kita datang, nah kita jadikan dia makmum, jadi langsung kita berdiri sampingnya, langsung angkat takbir, jadi makmum atau berjamaah, sholat berjamaah, udah langsung kita ikuti dia, nggak usah ditepuk-tepuk, kaget ya nanti. Nggak usah ditepuk-tepuk, langsung aja takbir Allahu Akbar, langsung di sampingnya sebelah kanan sesuai aturan menjadi makmum, langsung kita ikuti di belakangnya, maka diperbolehkan mengikutinya. Walaupun, nah, adapun sholat Jumat ini ada beda pendapat di antara Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli. Bagaimana kalau dalam sholat Jumat? Misalnya ini ada seseorang yang sempat ikut 1 rakaat aja, kemudian dia naik, selesai salam si imam naik menambah 1 rakaat, datang seseorang di belakang, wah ini sudah selesai sholat Jumat nih, ada orang yang masih masbuk. Nah, apakah sah kita mengikutinya seorang yang masbuk? Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Hajar itu diperbolehkan mengikutinya. Artinya masih dalam sholat Jumat. Tapi dalam pendapat Imam Romli tidak sah, tidak diperbolehkan mengikutinya karena sudah beda sholatnya. Karena si yang dia jadikan imam ini sholat Jumat, sedangkan yang di belakang ini dia nggak bisa lagi. Nah, dia di sholat zuhur, jadi nggak diperbolehkan mengikutinya. Atau dalam pendapat lain, ya udah dia boleh mengikuti tapi bukan sholat Jumat. Jadi yang si makmum ini dia niat sholat zuhur. Sedangkan yang dia ikuti ini tetap sholat Jumat 1 rakaat. Yang datang belakangan ini dia mengerjakan 4 rakaat karena dia sudah hukumnya sholat zuhur. Termasuk yakin imamnya sebagai makmum bila ragu. Apakah imamnya menjadi makmum, maka tidak boleh mengikutinya pula. Itu kalau dia yakin bahwa si imam adalah makmum. Kalau dia ragu bagaimana? Nah, misal ini kita melihat ada dua yang di belakang ini dia mufarokoh atau jadi makmum nih. Jadi makmum imam yang di depan nih. Ragu-ragu dia ini. Karena setahu dia ini kayaknya beliau ini, kalau biasanya si imam itu yang jadi imam, biasanya beliau udah ngikut. Tapi kok tiba-tiba beliau ada di belakang ini. Apakah beliau jadi makmum atau mufarokoh? Nggak jelas keadaan beliau yang mau dijadikan imam ini. Nah, maka tidak sah kita mengikuti beliau. Biasanya beliau ini kalau si imam ini jadi imam nggak mau beliau ngikut, tapi kok tiba-tiba ada di belakang. Jadi status beliau ini diragukan, apakah makmum atau mufarokoh. Kalau sudah jelas, oh ternyata beliau mufarokoh nih, ya udah ikuti.
Kalau jelas, oh ternyata beliau makmum. Artinya apa? Kalau makmum, beliau mengikuti gerakan si imam, mengikuti gerakan si imam, mengikuti gerakan si imam, sesuai dengan gerakan si imam. Kalau ternyata mufaroqah, oh enggak nih, beliau rukuknya duluan daripada si imam. Kemudian waktu i'tidal agak lambat. Pokoknya agak beda lah dengan sholat si imam. Nah, tahu oh ini mufaroqah beliau nih. Karena biasanya beliau nggak ngikut sama si fulan ini kalau jadi imam. Ya udah ikuti karena sudah jelas keadaan beliau mufaroqah misalnya. Tapi kalau masih meragukan, nggak sah kita mengikut. Jadi kita tidak sah mengikut seorang yang belum kita ragu-ragu apakah dia makmum atau bukan. Apabila seseorang ragu pada dua orang yang sholat berjamaah, apakah yang menjadi imam orang ini atau orang itu, maka tidak sah berjamaah dengan salah satu di antara keduanya, kecuali jika menyangka seorang di antaranya adalah imam setelah berijtihad menurut Imam Romli, berbeda menurut Syekh Ibnu Hajar. Nah ini dalam contoh misalnya ada dua orang yang sedang sholat, biasanya kan ketahuan, oh kalau si imam ini biasanya agak maju, kalau si makmum agak belakang, agak mundur. Tapi ini nggak ada beda jaraknya. Jadi satu baris. Dua orang ini sholat dalam satu baris. Tapi kelihatannya berjamaah. Amin. Cuma nggak tahu yang mana imam, yang mana makmum di antara dua orang ini, si A dengan si B. Maka tidak sah berjamaah dengan salah satu di antara keduanya, karena nggak tahu yang mana yang imam nih. Karena kita kalau seandainya yang imam, kita sudah tahu oh ini imam. Nah, kita sah ngikut si yang kita yakini imam ini. Kalau kita ragu-ragu yang mana imam, yang mana makmum, jangan diikuti salah satunya. Ya udah nggak usah diikuti salah satunya sampai kita tahu apakah si A atau si B yang jadi imam. Maka tidak sah berjamaah dengan salah satu di antara keduanya, karena kita masih ragu-ragu yang mana imam di antara kedua orang ini. Kecuali jika menyangka seorang di antaranya adalah imam setelah berijtihad. Kalau menurut Imam Romli, dia diperbolehkan berijtihad. Ini kalau ngelihat pakaiannya, yang pantas sih yang ini yang jadi imam. Lihat pakaiannya aja dia, lihat pakaiannya. Karena pakaiannya misalnya pakai peci, pakai jubah, pakai rida. Wah ini kayaknya beliau ini lebih pantas jadi imam. Jadi menurut zon aja ini ijtihadnya, kira-kira. Kalau melihat pakaian kan pakaian belum tentu, pakaian kan belum pasti. Kalau sudah melihat kirakan baru ketahuan yang mana imam, yang mana makmum, atau bacaan mungkin baru bisa ketahuan. Tapi ini sekedar melihat pakaian aja misalnya, atau misalnya melihat wah ini kayaknya agak ganteng nih, biasanya lebih ganteng tuh jadi imam misalnya, atau yang lebih tua nih jadi imam misalnya, kayaknya yang tua ini yang jadi imam. Itu belum pasti. Jadi ijtihad, boleh berijtihad seperti itu menurut Imam Romli. Imam Romli misalnya, wah ini kayaknya si A ini yang jadi imam karena beliau lebih tua. Yaudah ikut ya. Maka takbir Allahu Akbar, niat jadi makmum sama yang tua ini. Akhirnya jadi bertiga jadinya sholat kan, jadi bertiga. Dan dia bisa mengambil tempat yang agak mundur misalnya daripada yang dia ikuti tadi. Tapi beda halnya menurut Syekh Ibnu Hajar, sekalipun dengan ijtihad maka tetap tidak diperbolehkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana niat sholat qadha untuk orang lain? Apakah disebutkan namanya? Ya, bisa disebutkan namanya.
Masa nggak tahu sama apa yang dia kodokkan tadi, karena dia ahli waris kan. Atau dia ta'yinkan misalnya, dia ta'yinkan itu dia apa namanya, dia tentukan sekalipun bukan namanya, misalnya bapaknya si A misalnya, bapaknya si A misalnya, bapaknya si A, lakinya si A misalnya, dia ta'yinkan, dia jelaskan. Karena kalau bapak itu pasti satu, atau ibunya si A, atau suaminya si A, itu pasti satu. Jadi kalau misalnya diusahakan nama di apa niat kodok disebutkan namanya dalam niat. Arti disebutkan namanya ini bukan disebutkan aku sholat untuk kodok si fulan, nggak usah. Yang penting dalam hatinya, karena niat, intinya niat itu dalam hati, bukan yang di lisan tadi. Jadi kalau nggak bisa nama, cukup ditayinkan, disebutkan sesuatu yang menjelaskan bahwa nggak ada orang tersebut kecuali dia, bapaknya si A. Bapak pasti satu kan, bapaknya si A misalnya. Oh, nggak mungkin bapaknya si A banyak, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Kalau misalnya anaknya si A itu masih banyak kemungkinan, anaknya si A banyak, misalnya anaknya ada 10, yang mana? Jadi harus ditakyin sesuatu yang menjelaskan yang bahwa nggak ada orang selain dia. Begitu pula niat puasa qada untuk orang lain, ya sama aja. Jadi kalau bisa disebutkan namanya, atau diniatkan namanya, atau ditakyinkan, disebutkan sesuatu yang memperjelas yang kita kodokan. Contohnya tadi bapaknya si fulan misalnya, suaminya si fulan, istrinya si fulan misalnya. Kalau istrinya si fulan kan bisa jadi kalau dia punya istri banyak misalnya, namun kodokan misalnya buat istrinya si A misalnya, istrinya si A ini punya istri lebih dari satu misalnya, dan mati misalnya semuanya, kan nggak, ini belum pasti. Kalau misalnya suaminya si A, bapaknya si A, itu pasti sudah satu. Jadi kira-kira hal yang menjelaskan bahwa nggak ada orang selain dia, itu ditakyinkan. Kalau bisa lebih bagus lagi pakai nama dan binnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sah menjadikan seorang imam yang ternyata sedang sholat sunnah ba'diyah dan kita mengetahui setelah para dan kita mengetahui setelah berakhirnya sholat, atau kita ragu sholat wajib atau sholat sunnah. Nah ini mungkin banyak yang kita nggak tahu. Kita diperbolehkan menjadi makmum seseorang yang sholat sekalipun tidak sama dengan sholat yang kita kerjakan, kecuali apabila berbeda bentuk sholatnya, baru nggak sah. Contohnya apa yang beda sholatnya? Sholat jenazah. Orang lagi sholat jenazah, kita ngikut sholat zuhur misalnya, orang sedang sholat jenazah, kan nggak sama sholatnya, nggak sah. Atau orang yang lagi sholat gerhana, kan beda. Orang sholat gerhana itu rukuknya dua kali. Nah,
kita nggak sah mengikut seorang yang sedang sholat gerhana, sedangkan kita dalam sholat bukan sholat gerhana. Sekalipun beda, yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Misal si imam sholat ba'diyah, dia sholat ba'diyah maghrib, kita ngikut, boleh. Kita ngikut sholat maghrib, sholli fardhu maghrib ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Sekalipun yang kita jadikan imam ini sholatnya sholat ba'diyah misalnya, boleh. Atau sebaliknya. Tapi jarang kalau sholat sunnah kan, paling yang jamaah sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih misalnya yang berjamaah. Atau sholat id misalnya. Nah, misalnya orang selesai sholat id, jarang sih sampai zuhur ya. Atau dia misalnya qadha subuh misalnya. Jadi orang selesai sholat id, kemudian dia sholat duha misalnya. Ini ada orang yang nggak sholat subuh, jadi telat bangun langsung ikut sholat id misalnya, dia langsung ikut sholat id. Wah, ini ada orang sholat duha nih, orang sholat duha. Ini yang di belakang ini sholat qadha subuh, boleh sholat qadha subuh, karena dia sholat wajib. Yang di depannya terus sholat sunnah itu diperbolehkan, sekalipun beda sholatnya, selama tidak beda bentuk sholatnya. Contohnya sholat jenazah dan sholat gerhana. Nah, lagi yang ditanyakan sampai di situ. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, dari situ dulu yang bisa disampaikan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan, diberikan paham, diberikan taufik dan hidayah, bisa melaksanakan apa-apa yang sudah kita pelajari, bisa kita mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala. Doa dibaca. Doa. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Malikul Ata'u Fahimu Quddus Qaddis Bisaba'i Rai Waftah alaina Akbala Futuhi Salamu ya Mu'minu Amin Rawati Muhaiminun Azizu Irfa Rutbati Jabbaru ya Mutakabbirun ya Khaliku ya Bari'un inni bifadlika wasiku ya Bari'un inni bifadlika wasiku Mustawirun Ghafaru ya Qaharu Wahhabu Ghaisuka daiman midraru Razzaku ya Fattahu ya Alimu Ifdaluhu wa khairuhu amimu Yadhu bidunya basitun abnal muna Yadhu bidunya rafi'un kun aunana mu'izu ya mudhillu habli izza Sami'u ya basiru kulli hirza Sami'u ya basiru kulli hirza Ya hakamun ya adlu amil bil karam Latifu ya khabiru adba'in niqam Halimu ya azimu ya ghafuru Syakuru ya aliyu ya kabiru Hafizu ya mukitu ya hasibu Jalilu ya karimu ya rakibu Mujibu
يا واسع وسع مشهدي حكيم يا ودود صفي موردي حكيم يا ودود صفي موردي مجيد يا باعث ابعث نعمتي شهيد يا حق وحقق وجهتي وكيل يا قوي قوي لليقين متين يا ولي كلنا معين حميد يا مصرف أصلح الأمور مبدئ يا معيد واشرح الصدور مهيم مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم واشف الكرب يا حي يا قيوم واشف الكرب يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل الحزن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر واشف ضرنا يا ظاهر يا باطن اصلح ما ظهر وباطنا يا وليا متعلما وباطنا يا وليا متعلما تواب واغفر هدايا متقين عفوه يا رؤوف سامح من ندم يا مالك الملك اعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقصيت يا جميع إجمال الخيور غني يا مغني وغائب جر يا مانع يضر اكفينا الدار يا نافع فانا فأنت المدخر يا نافع فانا فأنت المدخر يا نور نور واهدنا يا هادي بديع أصلي بادني والبادي يا باقي يا وليد يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هاهنا والآخرة وزيد وضاعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا هنان وامنن علينا إنك المنان وامنن علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي الغار والوجه المنير الزاهر ذي الكان والذكر الجميل العاجل وأكرم الشفعاء عند الفاتر صلى عليه الله والآل الغرام وصحبه والتابعين بالحسن مسلما في كل حين أبدا الحمد للرحمن لا من سرمدا والحمد للرحمن لا من سرمدا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على القضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تنسي لكل توبة واستر لنا العورة وآمن الروعة واغفر لوالدنا
يقول ذي محبة أو غيرة عصبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسماء فلا وجاد المنع الله باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلي بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلي بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلي صلى وسلم ربي الله الله عليه على الحبيب وآله وصحبه بقاسي صبي والحمد لله بالبدء والتنعيم. khususan ila ruhi Sudarmiati binti Darmani wa ila ruhi Harijah binti Ahmad wa ila ruhi Amri bin Ashraf. Allah yaghfir lahu Allah yaghfir lahu warhamhu ya Allah yaghfir lahu warhamhu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa usil wahdi wa balik wa taqabbal thawaba ma qara'na kama aminna bi fadlika wa jurika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sahibi syafa'atil uzma indallah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil awliya wa sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in minal awliya wal ulama wa syuhada was sholihin summa ila ruhi jami' masyayikhina wa muallimina wa walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah summa ila ruhi walidina wa ummahatina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Sudarmiati binti Darmani wa ila ruhi Harijah binti Ahmad wa ila ruhi Amri bin Mashhur summa ila ruhi man la zaira wa la dhakira lahum awsil lahum thawaba dhalika minna ilaihim Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa iskan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wasyafa'ata wan ni'mata wal barakah ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa la tuhina Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudna ala ghirrah waj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ahina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ahsyurna fi zumrati ahlil iman birahmatika ya rahim ya rahman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita jalankan salat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu